timbul dari tanah kok Christophorus Andri jadi Christo Immanuel. Ternyata selain jago impersonate dia juga jago ini ya. Sulap. Sulap. Saya ini Demian sebenarnya. Oke. Gila keren banget nih Kak Christo nih. Ini semua teman-teman di rumah udah penasaran banget sama Kak Christo. Boleh sapa dulu Kak. Halo teman-teman di rumah, kameranya mana nih? Sorry, nggak biasa anak TV soalnya. Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Semoga teman-teman terinspirasi dengan kakak-kakak tadi dan bisa masuk UMN seperti saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung tanya-tanya aja Kak Christo. Hayu. Oke, sudah siap Kak? Sudah? Oke, pertanyaan nomor Pertanyaan 100.000. Ini jadi kayak Wants to be a Millionaire. Pertanyaan nomor 1. Kak Christo sebenarnya sejak kapan benua Amerika ditemuin? Ini bukan Christopher Columbus. Oh bukan. Ini Christo siapa sih? Christopher Columbus kan? Bukan ya? Salah. Saya Christopher Walken. Waduh, nggak tahu ya, itu kayak aktor tua yang tahu orang-orang tua semua. Aduh beda frekuensi kali ya. Sorry. Oke, langsung lanjut aja, ini beneran ya Kak. Kak Christo itu dulu UMN angkatan berapa? 2015. Jurusan? Film, FTV sekarang. Kalau dulu tuh masuk DKV dulu baru film. Oh, kalau sekarang udah langsung FTV, film. Film. Kenapa milih UMN sih Kak? Karena UMN bagus sekali. Nggak, tapi seriusan. Maksudnya bagusnya tuh gimana gitu? Yeah, jadi dulu itu teman-teman gua itu kan banyak yang kayak bingung gitu. Pas SMA mau PTN atau swasta. Kalau gua udah yakin gua nggak mau masuk PTN. Karena saya tidak suka berjuang. bukan gitu. Karena gue memang pengen masuk film. Jadi lebih cari info kampus mana yang bagus film. Nah, terus itu comes down to two, ada 2. Salah satunya UMN. Nah, cuman dari fasilitas, terus juga dari apa namanya, popularitas juga sih, tapi dari kayaknya anak-anak yang bermasalah nggak sebanyak kampus satu lagi gitu, yang tidak perlu saya sebutkan. Jadi orang tua saya juga kayaknya bagusan UMN nih gitu, juga diajarin bisnis juga kan. Jadi kayak karena papa mama juga pengen kayak selain belajar film, gue juga punya otak bisnis gitu. Jadi nggak patok film doang, tapi jadi kalau misalnya ada jalan keluar selain film, jadi kayak gue bisa membisniskan film juga gitu. Oh, jadi sebenarnya di film UMN tuh ada belajar bisnis juga bah? Ada sih, ada basic bisnis waktu itu kok sempet. Oh, oke. Keren. Kalau misalnya rasanya kuliah film di UMN tuh gimana? Rasanya, tidak boleh. Ini loh Kak. Sorry. Ya, makanya gue tahan tadi. Rasanya menyenangkan sih, karena gue ekspektasi gue untuk kuliah di film tuh gimana ya? Soalnya kan image orang film tuh yang kayak selebor banget gitu loh. Kalau di kru gitu, kalau ngeliat behind the scene gitu. Tapi pas kuliah tuh gue suka juga karena walaupun ya ada juga kayak anak-anak atau kadang-kadang kita selebor ya wajar lah ya, maksudnya masih muda gitu. Cuman gue suka juga kurikulumnya sama apa ya, penempatan tugas-tugas gitunya tuh rapi gitu. Jadi kayak perfectly balanced as all shooting should be. Mau apa sih? Kalau fasilitasnya sendiri? Kalau fasilitas gue akui UMN bagus ya, karena salah satunya misalnya green screen room. Itu yang selalu saya pamerin kalau misalnya ada yang toh UMN ada apa? Ada green screen room. Kamu tidak bisa terbang kan di kampusmu? Saya bisa. Di green screen room tuh ada itu cuy, yang ngederek celana. Jadi lu bisa ngederek celana. Iya, jadi kalau lu zoom pakai ngederek celana, backgroundnya tinggal diganti langit. Jadi lu zoom call kayak sambil terbang gitu ya. Gokil, keren banget itu. Zoom call sambil terbang, gokil, keren banget. Zoom aja penuh effort gitu loh. Emang anak film UMN beda ya. Kreatif. Kita kreatif. Kalau enggak nanti nggak survive di dunia perfilman. Benar. Itu salah satu sih green screen room, terus juga karena estetik ya. Ini kalau buat teman-teman yang belum tahu, yang belum masuk UMN sering sekali diubah menjadi airport. Rumah sakit pernah. Rumah sakit, airport, jadi dimakan dinosaurus telurnya buat iklan apa itu gue lupa. Ya, jadi kalau anak film kuliah di sini mau syuting apa, tinggal syutingnya di kampus juga gitu karena multifungsi. Gue pernah buat TA di UMN, gue ubah jadi kamar mayat. Hah, serius? Karena adegannya di kamar mayat. Aku nonton sih, itu keren sih. Itu yang mana? Kok gue belum nonton sih? Jangan kesini, jangan serius. nemenin. Oke. Oke,
lanjut. Kalau misalnya pengajarnya sendiri, dosen-dosennya gimana? Dosennya asik, parah. Jadi salah satu kelebihannya adalah dosen-dosen di sini itu gue nggak, jadi gue berkomunikasi juga sama temen gue yang di kampus lain. Nah, yang film-film juga gitu, ada beberapa yang kayak senioritasnya berasa banget gitu. Jadi kayak kalau kita nanya selain di kelas, itu tuh kesannya tabu gitu, kesannya nggak sopan. Cuman kalau di UMN yang gue ngerasain banget dan gue ngerasain secara langsung adalah selain di kelas, misalnya kita masih mau ngobrol nih, gue masih mau bahas soal film yang mau gue bikin. Asal lo minta dengan baik, dosen tuh banyak yang sans banget gitu loh. Kayak gue kadang suka nongkrong di SDC sambil ngopi, sambil sama dosen. Sampai malam. Kadang ada dosen yang sans banget sampai gue main ke rumahnya. Gue main ke rumahnya kayak, Pak ini gimana gitu. Jadi kayak udah kayak teman banget gitu. Sampai datang ke rumah. Sampai datang ke rumah, Ini akrab terus gue dosen nginep ternyata. di situ, ngontrak, enggak lebay ya enggak. Cuman main aja. Main. Kok jadi panjang Sempet shock. ceritanya? Jadi panjang. Oke, jadi emang dosennya baik. Kalau misalnya masalah tugas, Kak. Mungkin teman-teman Tugas ada- sih Malah aneh nggak sih kalau nggak ada tugas? iya Iya dong. sih, Gue sih kalau gue ngerasa tugas banyak, begadang. Cuma karena gue tahu apa yang mau gue ambil, karena gue suka film dan gue pengen masuk film. Jadi saat gue begadang sampai pagi harus ngerjain apa-apa itu tetap seneng gitu. Capek tapi puas gitu loh. Kalau dulu kan ada beberapa mata pelajaran yang kayak gue ambil gara-gara yang mau nggak mau kan sekolah gitu ya. Masih sekolah, nggak apa-apa kok jalanin aja. Cuman maksudnya ada beberapa pelajaran kayak gue, aduh gue tuh nggak demen ini gitu. Nah karena di film kan gue demen filmnya, jadi kayak ada mata pelajaran Kristo harus bikin script writing, tuh ada pelajaran script writing. Jadi gue harus bikin satu naskah film panjang, 120 halaman. Jadi itu gue sampai begadang, cuman seneng ngerjainnya gitu. Capek sih, cuman seneng gitu. Itu passion memang ya. Passion. Pengalaman juga ya. Passion. Lanjut. pengalaman juga ya. Tapi ngomong-ngomong soal pengalaman Kak Kristo sendiri selama berkuliah di UMN itu boleh diceritakan ke teman-teman yang di rumah? Pengalaman-pengalaman yang menarik itu di UMN tuh ada banyak UKM. Salah satunya yang gue ikutin adalah Katak yang gue fokus. Gue fokusnya di Katak. Gue katak juga. Oh, lo anak Katak? Iya, Oh, gue kecebongnya. Gue dulu sempat wakil ketua Katak. Serius? Sempat. Tapi saya tidak becus kayaknya. Nggak bercanda ya. Jadi gue ikut Katak dan enaknya berkesinambungan antara Katak sama film juga kan. Jadi saat gue bikin film butuh aktor, gue tinggal ke Katak. Terus juga di Katak ada pelajaran kayak acting dan segala macam. Jadi mendukung gitu. Jadi secara UKM juga beragam dan lu bisa saling ngedukung antara pelajaran sama UKM gitu. Nah itu terus itu. Terus yang kedua juga gue pengalaman yang menarik adalah kayak bantu senior. Itu menarik banget kayak kalau senior lagi TA biasanya bikin film. Kita yang junior tuh suka diminta bantuin jadi bantuan ya. sound dong, jadi aktor dong. Kalau gue seringnya biasanya diminta jadi aktor. Cuman jadi seru aja gitu ngeliat proses senior syuting. Oh jadi director mereka gini. Oh saat ini yang ngedirect beda ya stylenya. Oh kameranya ini, lightingnya dari sini gitu. Jadi saat gue fokusnya ke director juga. Jadi saat gue TA dan ngambil director, gue ngambil referensi yang banyak dari senior-senior gue ini. Gila keren banget gue barusan ngomongnya. Parah. Keren. Pede banget Jadi gue. buat teman-teman kita tuh sebenarnya temenan gak cuma sama yang seangkatan tapi bisa sama junior atau bisa bahkan sama Sama senior. abang-abang Starling depan juga temen. Iya, bahkan sama yang jual minuman di depan kita juga berteman akrab. Iya, gue TA butuh tukang soto, gue minta tukang soto deket sini untuk jadi ekstras. Jadi ini beneran, gue serius, gue gak bercanda. Gue sewa gerobak sotonya gitu. Oh ya? Mantep. Yang di depan sini? Enggak, soto Tangkar belakang sektor 7. Mang Ebo. Mang Ebo, Mang betul Ebo. sekali. Oh, Ini ngomongin Nah, kayak nggak tahu soto Mang ya. Ebo nggak? Nggak tahu. Nah, gantian. Yaudah Oke. deh. Ngambek. Iya. Lanjut aja. Lanjut. Gimana ceritanya bisa jadi content creator atau impersonator? Iseng. Jadi kalau awalnya itu di traceback, awalnya tuh gue memang dari SMA demen banget bikin video. Jadi masuk film juga tujuannya supaya videonya ini look-nya lebih bagus dan gue saat bikin cerita dalam bikin video itu lebih tertata. Jadi kayak ada plot awal, terus konflik, terus ending. Nah itu gue harus ngerti cara bikinnya gitu. Nah jadi setelah kuliah pun itu gue udah enggak sih belum selesai waktu itu masih skripsian. Cuma sempat lagi gabut. Lebih tepatnya lagi buntu skripsi. Oke. Jadi karena lagi buntu skripsi gue iseng bikin konten, bikin video dong buat iseng-iseng buat
buat kesenangan pribadi lah. Iya. Terus ternyata pas diupload di Instagram banyak yang nonton. Nah setelah banyak yang nonton, gue ngambil momen itu untuk jadiin nambahin follower dan berkarya sih lebih tepatnya ya, bukan nambahin follower. Jadi karena banyak yang nonton, gue upload lagi video lain yang menurut gue ini kayak menarik sih dan mungkin ada pasarnya dan ternyata ada gitu. Iya, karena video gue rada nggak biasa gue ngerasanya sih. Iya, bagus kok. Gue ikutin terima yang kasih. Baby Manu. Iya benar. Serius, Oh iya lucu bagus, tuh. bagus. Terima kasih. Bahkan aku lihat kayak video endorsean aja seniat itu loh. Iya. Ya kan? Terima kasih UMN. Karena gue diajarkan untuk kalau berkarya tuh Harus maksimal. All out harus all out gitu. Kalau That's mantan it. kemarin Mas Lucky gue. ya. Mas Lucky Kuswandi dosen. Oh, Nah itu juga salah satu menarik karena dosen UMN juga yang film beneran sutradara gitu. Jadi bukan yang ngajar tapi pengalamannya belum terlalu banyak, tapi Mas Lucky itu sutradara beneran sutradara gitu. Oh, Filmnya udah banyak gitu. Tapi emang bener sih kebanyakan dosen UMN itu nggak cuma akademisi, tapi Praktisi. juga Praktis. Iya, jadi pas ngajar kita tahu di lapangannya kayak gimana Iya. gitu. That's it. Kayak sharing pengalaman juga. Keren. Nah, Betul. tapi kan belajar film juga nih, ilmu dari belajar film di UMN yang terpakai untuk mendukung sebagai content creator. Oh, banyak sekali ya. Script writing, misalnya gue bikin jalan cerita satu, terus kedua lighting. Jadi kalau gue bikin video, gue tahu taruh lighting di mana, itu belajar dari UMN. Terus ketiga komposisi kamera, itu gue belajar dari UMN juga. Terus acting, itu kalau misalnya gue perform di depan kamera bikin konten, gue juga nggak 100% kayak malas-malasan. Jadi gue harus acting sebagai impersonate Pak Jokowi, impersonate siapa, itu gue harus mix segala macam, belajar dari teater katak gitu. Dan di UMN juga di perfilman ada kelas acting juga sih waktu itu 3 SKS apa gitu. Jadi banyak sih kalau gue breakdown banyak banget. Cuman mungkin yang paling besarnya yang 4 apa 3 sih tadi? Ya segituan Yang ya, 3. 4 tadi. Keren, 3, keren, 4 keren. tadi. Keren sih. Oke. Kan nggak? Keren banget, serius. Keren. Kok lu nodong sih? Tahu. Keren nggak? Keren nggak? Gitu. Serem juga. Oke, jadi ini ada pertanyaan tips and trick. Jadi menemukan kelebihan diri untuk konten kreator. Maaf ya, baca aja nggak baca. Maaf ya. Masih magang kayaknya. Nggak bercanda. Jawab ulang. Tips and trick menemukan kelebihan diri untuk konten kreator. Untuk konten creator tips and triknya mungkin yang bisa gua kasih adalah banyakin referensi. Jadi referensi kalau menurut gua lebih baik tidak terlalu banyak referensi tapi beragam daripada banyak referensi tapi sama. Maksudnya adalah istilahnya gini, lu lebih baik suka nonton video orang Indo 2 tapi di Amerika ada 3, di Eropa ada 1, di Australia ada 4 gitu. Daripada lu nonton 20 video cuman dari satu YouTuber di Indonesia. Kenapa? Jadinya nanti saat lu bikin konten lu akan mirip banget sama YouTuber itu. Jadinya lu nggak punya ciri khas sendiri. Tapi dengan punya referensi yang berbagai macam banget, yang beragam, lu punya ciri khas sendiri nantinya. Kayak misalnya editing lu bakal kayak YouTuber Korea yang ada tulisan-tulisan. Iya, Cuma saat lu kayak YouTuber Amerika yang musiknya tuh music pop banget gitu. Jadi lu punya ciri khas sendiri nantinya gitu. Jadi dari banyaknya referensi itu memunculkan karakter diri sendiri. That's it. Sesebet. Itu juga. Iya, thank you. Oke. Tips and trick pilih jurusan kuliah dan kampus. Oh, Kampus? kalau kampus UMN aja. Itu kayaknya yang lain deh. Enggak. Tapi serius ya, kalau misalnya kalau gue tipe anak yang beruntung juga orang tua yang ngedukung apa yang gue pilih. Jadi kalau gue merasa kalau teman-teman selama bisa didukung terus sama sekitarnya, cari kampus dan jurusan yang kalian bakal sukai, yang kira-kira kalian senengin di situ. Jadi kalaupun kalian capek, karena pasti capek, nggak mungkin nggak capek. Karena tugasnya pasti banyak gitu. Jadi at least saat lu ngerjain tugas capek-capek berat-berat, lu tahu lu suka itu gitu. Jangan sampai lu misalnya masuk ke fakultas apa, tapi lu gara-gara ada keinginan orang lain gitu. Lu nya sebenarnya nggak suka. Karena takutnya kalau dari situ, lu pas ngejalaninnya capek sendiri. Dan banyak teman gue yang karena begitu, jadinya nggak lulus. Gitu. Yang niat aja banyak yang nggak lulus, gimana yang nggak niat gitu loh maksudnya. Gitu. Jadi dan cari kampus yang fasilitasnya memadai, yang kalian mau juga. Jadi jangan karena namanya gede doang,
terus jadinya lu kuliah di situ. Padahal misalnya fakultasnya sebenarnya nggak gitu bagus di situ gitu. Kalau kayak UMN kan film nih, misalnya gua atau DKV atau Ilkom, udah jelas gitu. Gitu. Benar. UMN aja. Kuliah Meskipun UMN capek aja. kuliah film tugasnya pasti banyak banget. Cuman kalau misalnya ngerjainnya enjoy, itu bakal asik banget. Yoi, nggak gitu capek lah. Asik tergantung sih. Kadang kalau capek banget ya capek. Cuman nggak stres banget gitu. Karena enjoy. Iya, kita harus realistis, nggak boleh. Iya, benar. Bohong-bohong, Nggak bener. boleh Nggak bohong. boleh, betul. Mau tipu-tipu tuh. Mau tipu-tipu, mau tipu-tipu klub. Udah jadi buyar kan? Apa nih no tipu-tipu? Hah? Nggak boleh tipu-tipu. Nggak boleh tipu-tipu. Oke. Kata apa sih? Mas Angel. Hah? Sorry, Oh iya, nggak apa-apa. sorry ya. Ngeblank dia kayaknya. Kayaknya frekuensinya agak berbeda Kak barusan. Krista ajakin teman-teman yang di rumah Hayu. untuk masuk UMN, join UMN, kuliah di UMN. Ayo Oke. hipnotis dong. Oh iya. Tatap mata Ojan. Nah, ini kayaknya nggak ada yang tahu nih. Anak-anak zaman sekarang masih tahu nggak sih tatap mata Ojan? Tahu nggak? Tahu. Tahu. Oh tahu. Oh dia tua berarti. Iya. Buat teman-teman yang ada di rumah atau di gubuk, saya nggak tahu kalian tinggal di mana. Jangan lupa kalau kalian sudah yakin dengan fasilitas, dengan jurusan yang kalian ambil, dan kalian sudah melihat testimoni dari gua juga, mungkin dari kakak-kakak yang tadi ngasih tahu fasilitas apa aja yang ada di UMN. Kalau udah yakin, tunggu apa lagi, langsung daftar di UMN. Kayak gue juga nggak coba di tempat lain karena males. Nggak. Cobain aja, langsung di UMN aja, asli dah. Kalau udah yakin, ngapain coba tempat lain, buang-buang waktu. Langsung di UMN, keterima, sisa waktu libur lu tidur-tiduran kayak gitu. cakep. Bikin film gitu, iseng-iseng. Enak cuy, langsung UMN aja, langsung set-set gitu. Dapat beasiswa lagi, gue juga dapat beasiswa waktu itu. Oh iya, Iya, dapat padahal beasiswa. gue biasa aja, tapi bisa dapat beasiswa. Oh iya, lu dapat berapa beasiswa berapa? Full terus UMN bayar gue lagi. Nggak bohong, bercanda. Nggak, waktu itu. Emang beda Jadi gitu selain dari UMN, kalau misalnya lu masuk UMN, itu suka dikasih tahu sama, sekarang masih student service nggak ya namanya? Masih? Masih? Ya, student service itu suka ngasih tahu pakai email. Kita ada Dapat bisa beasiswa apply nggak? beasiswa. Oke. Waktu itu gue apply dan dapet per bulan tuh, boleh disebutin angkanya? Boleh kali. Heeh. Sekitar 800.000 waktu itu. Waduh, Lumayan lumayan banget. banget. Maksudnya jadi kayak uang gua untuk ngeganti beli baju. Enggak, saya nggak beli baju, Pak. Enggak, Pak. Beneran. Saya keceplosan. Maksudnya beli kayak misalnya beli alat-alat buat syuting Peralatan gitu. gitu. Ngebantu banget sih. Ngebantu banget. Nggak beli baju kok, beneran. Asli. Ini baju saya dari ke 1 SMA ini, ngeganti. Nggak beli baju lagi. Nah, kita udah denger sharing dari Kak Kristo. Oke. Kita langsung ini aja kali ya. Tantang Kak Kristo untuk Hayu. menunjukkan bakatnya. Nah, Tarik, ini dia sis. nih. Semongko. Oke, jadi aku akan memberikan pantun Boleh. dan Kak Kristo akan membacakan sesuai dengan tokoh yang akan ditampilkan di layar di belakang kita. Waduh. Ini pantunnya. Oke, langsung mulai. Baik. Mana nih? Mana nih? Nah, Sabar. Kamu harus sabar. Sorry. Oh, dari Pak Joko dulu. Ya, pergi ke sekolah, bekalnya buah naga. Oke. Dimakan bersama teman enak rasanya. cakep. Ingin kuliah dapat beasiswa? Bayar. Kampus Women jawabannya. Lanjut. Wis, oke. Pergi ke perpustakaan. Enggak boleh berisik. Cakep. Alright. Cakep. Kalau berisik, diomelin sama teman-temannya. Itu. Cakep. Pilih kampus, pilih yang asik. Waduh, ini berat nih. Kampus asik, gak ada lawannya. Cakep. Keren. Yang di rumah tepuk tangan, kalau enggak gue marah. Enggak, tepuk tangan juga nggak apa-apa kok. Oh itu, Oke. itu yang di pojok kenapa nggak tepuk tangan? Gue kira beneran, gue nungguin. Apaan sih, apaan? Enggak. Oke, thank you banget Kak Kristo Terima udah kasih. mau Thank you, menyempatkan Kak. waktunya Thank you, sharing-sharing thank you. pengalaman kuliah di UMN. Terima kasih UMN Udah. juga sudah mau menaungi saya. Thank you juga udah tadi nunjukin impersonate tokoh-tokoh Sama-sama. banyak. Sukses Sama-sama. terus Sama-sama. Kak. Sukses terus. Sukses juga buat kalian. Sukses buat UMN. Sukses buat teman-teman di rumah. Masuk UMN aja cepetan ayo. Nah, gitu.
Nah teman-teman, jadi kita udah tadi sharing-sharing bareng Kak Kristo Immanuel. Dan aku mau remind lagi buat teman